01/2021/097. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai tipe spiritualitas menurut Gary Thomas. Tipe spiritualitas setiap orang berbeda-beda, bergantung bagaimana cara orang itu menjalin relasinya dengan Tuhan. Ada 9 tipe spiritualitas menurut Gary Thomas. Yang pertama, naturalis. Yang kedua, indrawi. Yang ketiga, tradisional. Yang keempat, askese. Yang kelima, aktivis. Yang keenam, pemerhati. Yang ketujuh, antusias. Yang kedelapan, kontemplatif. Dan yang kesembilan, intelektualis. Masing-masing tipe tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya. Namun, dalam video ini, saya akan menjelaskan satu tipe, yaitu tipe antusias. Tipe antusias. Tipe ini didasarkan pada Mazmur 149 ayat yang kedua dan yang ketiga. Tipe antusias adalah orang-orang yang merasakan hubungannya lebih dekat dengan Tuhan saat mereka melakukan ibadah yang sangat ekspresif. Mereka merasakan kasih Allah saat hati mereka terangkat dalam penyembahan kepada Tuhan, puji-pujian, dan ibadah sepanjang hari. Orang-orang dengan tipe antusias adalah orang-orang yang menikmati setiap kejutan yang diberikan Tuhan, sebab bagi mereka Tuhan itu tidak terselami dan tidak terduga. Orang dengan tipe ini juga senang menghadiri lokakarya atau pertemuan membahas mengenai Tuhan. Kata-kata mengejar Tuhan dan segenap hati sangat menarik bagi tipe ini. Tipe antusias perlu dikembangkan melalui berdoa yang sungguh dan ibadah yang antusias yang berupa penyembahan, puji-pujian, dan pelayanan terhadap Tuhan serta ibadah yang mempertemukan banyak orang. Menurut tipe ini, orang tidak bisa mengatakan mengasihi Tuhan jika mereka tidak merindukan untuk menyembah dan melayani Tuhan dengan segenap hati mereka. Ibadah yang antusias juga dianggap sebagai suatu pelarian dari masalah-masalah yang dihadapi. Di dalam Alkitab juga terdapat salah satu tokoh yang memiliki tipe ini, yaitu Daud. Tipe spiritualitas antusias sangat erat hubungannya dengan misteri dan perayaan. Ketika kita menyembah Allah yang adalah supranatural, kita juga harus sadar bahwa misteri bukanlah hal yang tabu dalam kekristenan. Namun tipe antusias akan lebih mendalami dan bertumbuh untuk memelihara misteri iman mereka. Perayaan juga menjadi salah satu ciri dari tipe spiritualitas antusias. Dengan adanya perayaan, bukan berarti ibadah dilaksanakan secara tidak terhormat, melainkan melalui perayaan, kita diingatkan akan betapa banyaknya perkara yang sudah kita lewati dan patut disyukuri. Allah patut menerima pujian-pujian, dan itu dilakukan oleh orang yang percaya kepadanya. Tipe antusias diharapkan dapat terus merayakan Allah dan tidak pernah berhenti percaya kepadanya. Latar belakang spiritualitas Kristen. Latar belakang spiritualitas Kristen adalah sekolah teologi dan para lulusannya dianggap kurang memperhatikan dalam segi spiritual dan lebih cenderung menekankan segi akademik. Oleh karena itu, sekolah teologi diharapkan melahirkan pemimpin yang tak sederhana, jujur, suci, penuh kasih, dan pandai mengajar. Katolikisme memiliki 3 sifat, yaitu pemahaman gereja sebagai institusi ilahi yang memiliki struktur realita ilahi, sebagai kontras dengan karakteristik budaya barat, bersifat liturgis yang otomatisasi guna mengajarkan cara doa dan cara iman untuk menjadi dasar spiritualitas komunal, bersifat sakramental yang berpusat ekaristi sebagai bentuk spiritualitas. Yang kedua adalah ikonik yang artinya gambar Yesus, Maria, dan lain-lain. Disimbolkan jendela persepsi melalui ikon makna orang dapat menangkap sekilas realita ilahi. Dan ketiga adalah Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah. Kasihanilah kami, yaitu doa yang berulang membantu spiritualitas. Yang kedua adalah liturgi simbol digunakan untuk pertemuan umat dan Tuhan yang menjadi dasar spiritualitas. Yang ketiga adalah menekankan komunikasi bahasa lokal menjadi sarana spiritualitas berbasis konteks umat. Evangelikalisme memiliki 4 bagian, yaitu yang pertama adalah tekanan Alkitab sangat kuat, yaitu
guna untuk pembentukan spiritualitas Injil. Yang kedua adalah tekanan khusus salib Kristus, yaitu lagu himne evangelis, guna untuk membangun spiritualitas dengan meditasi panjang atas kematian Kristus. Yang ketiga adalah pertobatan pribadi, yaitu respon atas nominalisasi guna untuk membentuk spiritualitas dengan dilahirkan kembali. Yang keempat adalah komitmen evangelisme, yaitu aktivitas evangelisme menjadi gerakan guna untuk membentuk spiritualitas dalam aksi evangelisme. Shalom, saya Selvian Christian Tarsole dengan NIM 7120211777. Di saat ini saya akan memaparkan materi yang telah diberikan dari Bapak dosen selama 1 semester ini, yang sangat menarik. Yang saya ambil yaitu keintiman dengan Yesus Kristus. Keintiman dengan Yesus Kristus. Keintiman dengan Yesus Kristus tidak terlepas dari hubungan antara manusia sebagai ciptaan dengan Sang Pencipta. Setiap orang pasti tentu memiliki cara yang berbeda untuk menikmati dan membangun keintiman dengan Allah. Perbedaan cara-cara tersebut membentuk tipe-tipe spiritualitas yang membawa kita semakin intim dengan Allah. Dapat kita ketahui, ada seorang tokoh yang bernama Francis Bernardon, atau yang biasa lebih dikenal dengan Santo Francis dari Assisi. Ia membangun keintiman dengan cara mendaki Gunung Laverna untuk mendapatkan ketenangan dan melakukan retreat selama 40 hari agar bisa merasakan hadirat Allah. Pengalaman tersebut membentuk kerohanian para pengikut Francis yang disebut Fransiskan, yaitu belajar menjadi Yesus Kristus. Usaha untuk meniru Kristus sudah dilakukan oleh para pengikut Yesus sejak masa kehidupan Kristus di bumi hingga orang Kristen mula-mula. Berikut ada 4 tokoh yang membahas tentang tipe-tipe spiritualitas. Yang pertama yaitu Francis dari Assisi, yang kedua Santo Bonaventura, yang ketiga Thomas A. Kempis, dan yang keempat Ignatius. Yang pertama yaitu Francis dari Assisi. Francis Bernardon, atau yang lebih dikenal dengan Santo Francis dari Assisi, adalah seorang tokoh yang mendirikan Ordo Fratrum Minorum dengan para pengikutnya yang disebut Fransiskan. Dalam diri Francis, kita melihat ada kesederhanaan yang radikal, dan kita menyaksikan kerendahan hatinya yang penuh kesukaan, di mana Francis menyebut kelompoknya yang bersahaja, yaitu tukang sulap Allah, yang tugasnya adalah membangunkan hati manusia dan memimpin mereka ke dalam kesukaan spiritualitas. Apabila dikaitkan dengan tipe spiritualitas, ajaran Francis tertuju pada orang-orang yang merasakan kehadiran Tuhan dalam kesederhanaan, yaitu tipe asketis, dan kesenian, yaitu tipe indrawi. Dan yang kedua yaitu Santo Bonaventura. Santo Bonaventura adalah tokoh yang tergabung dalam Ordo Fransiskan yang didirikan oleh Francis dari Assisi, di mana Bonaventura menekan pada pentingnya pengetahuan rohani dalam pembentukan pengalaman spiritualitas kita dengan Allah. Kita masuk pada tokoh yang ketiga yaitu Thomas A. Kempis. Thomas A. Kempis adalah seorang teolog dan penulis buku The Imitation of Christ. Buku ini merupakan catatan harian Thomas yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang 8 prioritas utama iman. Antara lain yang pertama, membangun kerendahan hati. Yang kedua, mengembangkan kebajikan. Yang ketiga, menemukan kedamaian hati. Yang keempat, menghidupi tiap hari sebagai suatu respon spontan kepada kasih murni Allah. Yang kelima, mengalami perjumpaan dengan salib dalam rangka mengerti Kristus. Yang keenam, mengalami hidup kekal. Yang ketujuh, meniru Kristus. Dan yang kedelapan, diatur bukan oleh kodrat tetapi oleh anugerah. Dalam kedelapan prioritas utama iman ini, apabila dikaitkan dengan tipe spiritualitas,
Ajaran Thomas tertuju pada orang-orang yang merasakan kehadiran Tuhan melalui pembelajaran yang didapat dalam kehidupan, yaitu tipe intelektualis dan penerapan kasih, yaitu tipe pemerhati. Kita masuk pada tokoh yang terakhir, yaitu Ignatius dari Loyola. Ignatius adalah seorang mantan kesatria Spanyol yang kemudian bertransformasi menjadi seorang teolog dan imam Katolik. Karya Ignatius yang terkenal yaitu The Spiritual Exercise, memberikan garis besar sebagai disiplin yang harus kita lalui jika ingin menjadi seperti Kristus dan mencapai visi Allah untuk hidup di dunia ini. Dalam bukunya ini, Ignatius menulis latihan rohani sekitar 30 hari dalam keheningan dan kesunyian. Latihan ini dibagi menjadi 4 minggu dengan 4 tema besar, dosa dan rahmat Allah. Dan Ignatius Loyola adalah tipe kontemplatif dan asketis, karena latihan rohani ini menekankan keheningan dan perenungan, serta dilakukan oleh perseorangan dalam waktu yang lama. Bisa juga dikaitkan dengan tipe indrawi, karena dalam perenungan dengan keheningan itu seorang dianjurkan memakai imajinasi indrawinya untuk melihat kehidupan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Shalom, saya Natalia Victoria Helena Dima, NIM 71-2021-178. Saat ini saya akan mengemukakan materi yang menurut saya sangat menarik, yaitu tentang keintiman dengan Yesus Kristus. Keintiman dengan Yesus Kristus tidak terlepas dari hubungan antara manusia sebagai ciptaan dengan Sang Pencipta. Dalam materi pada abad ke-11 hingga abad ke-12, seorang tokoh bernama Santo Francis dari Assisi membangun keintiman dengan cara mendaki Gunung Laverna untuk mendapatkan ketenangan dan melakukan retreat selama 40 hari untuk merasakan hadirat Allah. Pengalaman tersebut membentuk kerohanian para pengikut Fransiskan, yaitu belajar menjadi seperti Yesus. Dalam video ini saya memaparkan tentang hubungan keintiman dengan Yesus Kristus yang dilakukan oleh beberapa tokoh dan menghubungkannya dengan tipe-tipe spiritualitas. Yang pertama, Francis dari Assisi. Dalam diri Francis kita melihat kesederhanaan yang radikal dan kita menyaksikan kerendahan hatinya yang penuh kesukaan. Francis mengalami pengalaman spiritualitas ketika ia menyelam dalam doa di gereja San Damiano di Assisi yang telah dilupakan orang. Ia mendengar perintah Tuhan untuk memperbaiki gereja yang akan runtuh itu. Apabila dikaitkan dengan tipe spiritualitas, ajaran Francis tertuju pada orang-orang yang merasakan kehadiran Tuhan dalam kesederhanaan, yaitu tipe asketis, dan kesenian, yaitu tipe indrawi. Yang kedua, Santo Bonaventura. Bonaventura menekankan pada pentingnya pengetahuan rohani dalam pembentukan pengalaman spiritualitas kita dengan Allah. Jika dia kaitkan dengan tipe spiritualitas, ajaran Santo Bonaventura tertuju pada orang-orang yang merasakan kehadiran Tuhan dalam keheningan, yaitu tipe asketis dan kontemplatif. Yang ketiga ada Thomas à Kempis. Thomas à Kempis adalah seorang teolog dan penulis buku The Imitation of Christ yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang 8 prioritas utama iman. Jika dikaitkan dengan tipe spiritualitas, ajaran Thomas à Kempis tertuju pada orang yang merasakan kehadiran Tuhan melalui pembelajaran yang didapat dalam kehidupan, yaitu tipe intelektualitas dan penerapan kasih, yaitu tipe pemerhati. Yang keempat, Ignatius dari Loyola. Karya Ignatius yang terkenal yaitu The Spiritualitas Exercises yang memberikan garis besar mengenai berbagai disiplin yang harus kita lalui jika ingin menjadi pengikut Kristus dan mencapai visi untuk hidup di dunia ini. Dari keempat tokoh tadi menjelaskan cara mereka dalam membangun relasi atau keintiman dengan Allah. Dapat disimpulkan bahwa setiap orang merasakan pengalaman spiritualitas dengan Allah melalui cara yang berbeda-beda. Perbedaan cara tersebut memiliki satu tujuan yang sama, yaitu belajar untuk hidup sebagaimana Kristus pernah hidup, dan untuk bisa belajar menjadi seperti Yesus diperlukan relasi yang intim dengan Allah. Maka pengalaman spiritualitas memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk keintiman. Terima kasih.
Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan menurut pemahaman saya terkait materi pengaturan kasih kita kepada Allah secara benar. Pengaturan kasih secara benar merupakan suatu kebutuhan mendesak pada masa kini. Sifat hakiki manusia adalah mengasihi dan mencari kasih, tetapi eros atau yang disebut kasih romantis yang sekarang ini membanjiri kehidupan kita umat manusia, yang menyebabkan hidup mustahil mendapatkan keseimbangan serta kepuasan, nafsu, keserakahan, dan pengajaran kuasa tanpa kenal kasih. Hal ini telah menghancurkan kepercayaan kita mengenal hal kasih. Hal ini membuat hukum kasih semakin tidak dipercayai banyak orang. Sifat kasih yang diajarkan Allah untuk kita umat manusia yaitu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Yang tentunya hal-hal tersebut masuk dalam kriteria sifat Allah. Sifat kasih tersebutlah yang Tuhan perlihatkan kepada kita, dan kita dapat merasakan kasih tersebut melalui nikmat Tuhan yang ada sampai saat ini yang Tuhan masih berikan kepada kita. Yang paling terutama ialah napas kehidupan. Tuhan selalu mengajarkan kita untuk tetap saling mengasihi satu sama lain. Inilah sebabnya Allah berulang kali memanggil kita kepada kasih-Nya. Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tuhan Allah juga pernah berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah kepada ia yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu akan menjadi anak-anak Bapa di surga. Dari kutipan perkataan Tuhan tersebut, mengajarkan kita untuk saling mengasihi tanpa memandang derajat. Terkadang, kita manusia mau mengasihi seseorang, kita selalu memandang dari latar belakang orang tersebut. Itu tidak dikehendaki Tuhan. Tuhan juga mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita sendiri tanpa membedakan latar belakangnya. Kasih ini haruslah kita penuhi dalam kehidupan kita, karena Tuhan tidak pernah membedakan kasih-Nya kepada siapapun, tetapi Ia mengasihi seluruh umat ciptaannya. Bagaimana kita dapat mengenal Allah? Menurut Agustinus, Allah berada di atas semua tingkatan realitas manusia. Ia dikenal melalui Alkitab, ciptaan, dan bahkan sang guru rohani yaitu Yesus Kristus. Tetapi karena dari awal kita tidak pernah mengenal Allah, semua usaha kita untuk memberi dalam hidup menjadi kacau dan tidak efektif. Meskipun kita rindu Allah, namun kita manusia terkadang tidak menyadari itu sejak dari awal.